Shalom, kami mahasiswa program studi S3 STT Rahmat Emmanuel saat ini akan membuat program kreativitas mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hermeneutika Alkitab dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. John Virgil Martenila, STH, MTH. Tugas ini merupakan tugas kelompok yang beranggotakan saya, Spika Yona Utoyo, dan rekan saya, Saint Anderonikus. Tugas kelompok ini akan membahas tafsiran Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelum kita memulai diskusi telaah dari kaidah-kaidah hermeneutika pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa supaya kami mendapatkan pencerahan daripada Tuhan dan saya boleh mendapatkan makna yang benar sesuai dengan apa yang Kau inginkan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan membaca bagian Alkitab dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita masuk dalam pembahasan hermeneutika ini, kita akan baca ayatnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan pertama mungkin yang saya ingin sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Sen, adalah pada bacaan ini sepertinya Tuhan Yesus yang selalu terbuka mendengarkan keluhan dari orang-orang di sekitarnya pada saat Ia melakukan pelayanan dan pengajarannya, tapi dalam bacaan kita malam hari ini justru sepertinya Tuhan Yesus itu menutup telinganya, seperti tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini. Menurut Pak Pendeta Sin, mengapa ini kira-kira bisa terjadi sikap Tuhan Yesus yang demikian? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Namun sebelumnya saya terima kasih sudah diundang dalam acara ini, yaitu Alkitab untuk semua bangsa, dan berterima kasih juga kepada Ibu Spika yang telah mengundang saya untuk menjelaskan mengenai perikop yang barusan kita baca tadi, yaitu diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jika melihat dari perikop ini, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya, dari ayat 21 sampai 28, supaya kita mengerti seperti yang tadi disampaikan dalam pengantar, bahwa kita mau menelaah Alkitab dari sudut pandang menafsirkan Alkitab, yaitu hermeneutika, supaya kita lebih mengerti lagi apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia, kalau disebutkan juga dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30, karena perikop ini pun juga diceritakan di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Namun di perikop Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini tidak disebutkan
perempuan Sirofenisia, melainkan perempuan Kanaan. Namun itu sama saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mulai lihat dari ayat 21, di situ dikatakan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, daerah Tirus dan Sidon itu sekarang adalah masuk ke dalam wilayah Palestina. Jadi ketika disebutkan dalam kisah sebelumnya bahwa Yesus sedang berada di Yerusalem, berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dan setelah itu Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan di sini juga ada beberapa tafsiran juga mengatakan bahwa Yesus dan murid-murid ke sana datang untuk beristirahat sebenarnya. Jadi dia menyingkir ke daerah Palestina. Namun ketika ada di sana, kita boleh lihat di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu Spika juga saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa pembahasan kita kali ini kita boleh melihat, karena tadi saya juga sebutkan juga bahwa kita akan melakukan penafsiran terhadap perikop ini. Nah, kita juga mesti melihat juga bahwa sebelum kita penafsiran yang akan kita lakukan, kita bisa melihat dari konteks budaya bangsa Yahudi pada saat itu, lalu lihat juga dari bahasanya. Jadi kita boleh mengerti dengan komprehensif atau mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud oleh perkataan Yesus dalam perikop ini. Gitu. Di dalam ayat 22 dikatakan tadi seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, seorang perempuan Kanaan ya, gitu. Jadi kita boleh melihat bahwa dikatakan juga di sini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, jadi sebenarnya dari kata-kata "kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud" ini menunjukkan adanya suatu keakraban nenek moyang mereka. Karena antara orang Kanaan yang tinggal di Tirus dengan nenek moyang orang Yahudi itu sebetulnya juga sudah mempunyai hubungan yang lama dari dulu ya, dari dulu. Itu kalau kita juga pernah baca di Perjanjian Lama, itu ada kerjasama antara Raja Hiram I untuk membangun istana Raja Daud dengan menyediakan bahan-bahan untuk membangun istana Raja di Yerusalem. Jadi sudah jadi kebiasaan tuh dari zaman dulu bahwa bagi orang Yahudi menceritakan Taurat itu secara turun-temurun. Dan ada kemungkinan besar bahwa kedatangan seorang penyelamat itu juga diceritakan. Bahwa suatu hari nanti akan datang seorang penyelamat, diceritakan sehingga didengar oleh orang Sirofenisia, orang Kanaan itu. Jadi mereka sudah mendengar itu juga, bahwa orang-orang Yahudi itu sudah menceritakan itu dari turun-temurun gitu. Jadi dan kemungkinan besar juga perempuan ini juga mengetahui bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Daud, silsilahnya dari Daud ya, yang berasal dari Daud. Dan perempuan Kanaan ini juga ternyata telah mendengar berbagai mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus ketika menyembuhkan banyak orang, lalu melakukan mukjizat-mukjizat yang lainnya ya, gitu. Dan ini dengan begitu dia meyakini bahwa Yesus mampu. Ketika anaknya kerasukan setan, perempuan Kanaan ini yakin dan percaya bahwa Yesus ini pasti bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu. Namun seperti tadi pertanyaan tadi, kalau kita lihat juga di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Nah, kalau kita lihat di ayat 23 ini, kata yang dipakai dengan
tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tidak menjawabnya itu kata yang dipakai itu menggunakan kata kata Yunani, yaitu of apekri, gitu ya, yang artinya tidak mau jawab sama sekali, dan bersifat pasif. Jadi Yesus tidak mau menjawab sama sekali dan bersifat pasif. Jadi sebetulnya apa sih tujuannya Tuhan Yesus mengatakan ini kepada melakukan ini kepada perempuan tersebut? Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya hanya untuk melihat kesungguhan dari perempuan itu. Kesungguhan dari perempuan itu ya. Apakah dia tetap akan meminta pertolongan atau tidak, atau berhenti bahkan gitu. Jadi alasannya untuk menguji betul kepercayaan kesungguhan dari perempuan tersebut. Benar. Berikutnya kalau dikatakan pada ayat 26 ya Pak Sein, ya. Mungkin nanti didahului penjelasan juga, ada jawaban 24, 25, kemudian 26. Ini ada sebuah kata yang mungkin sangat mengganjal sekali bagi kita orang Indonesia, mungkin budaya timur di Asia, yang identik mengasosiasikan binatang, hewan, anjing itu dengan suatu cacian atau suatu pemakian atau merendahkan orang lain. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan kata ini atau hewan ini kepada perempuan ini sepertinya kita menangkap seperti merendahkan atau tidak sopan dan sebagainya. Menurut Pak Sein ini maknanya seperti apa kalau kita telah dari kaidah hermeneutika? Baik, itu berarti tadi memang ya, kalau kita orang timur ya, orang Indonesia ya, apalagi masih banyak orang Indonesia menganggap itu anjing itu binatang najis gitu ya. Memang apalagi kalau banyak juga orang nggak baik, maupun orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia, orang luar negeri gitu ya, itu bahkan memakai kata makian itu memakai kata anjing juga ya, Bu Spika ya gitu. Jadi anjing itu kalau kita sebutkan dalam kata untuk memaki orang sangat negatif artinya ya gitu. Nah cuman dalam perikop ini apa tuh yang dimaksud dengan Tuhan mengatakan bahwa tidak, itu di ayat, sebenarnya di ayat 26 ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun sebelum ke sana gitu ya, kita mau lihat juga dulu ayat, kita ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuh. Jadi tadi udah Tuhan diamkan, tapi dia malah mendekat dan menyembah. Tuh, udah didiemin, nggak nyerah tuh perempuan itu, malah mendekat dan menyembah. Dan kalau di sini dilihat, kata-kata yang dipakai adalah kurios, atau artinya Lord. Tuhan artinya Tuhan, bukan Tuan. Artinya, jadi perempuan ini mempunyai iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Tetap persisten ya. Tetap persisten. Persisten itu artinya gigih. Gigih, betul. Persisten, gigih dia. Gigih dengan kepercayaannya bahwa Yesus itu adalah orang yang sanggup menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan, gitu. Nah, di sini juga disebutkan sebetulnya di ayat sebelumnya lagi, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang benar pada saat itu Yesus datang itu misi utamanya adalah untuk orang Israel. Kalau kita lihat orang Israel terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat kan memang ini dari awalnya kan, dari awal perikop ini juga dibilang ini kan perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan. Jadi bukan termasuk ke dalam bilangan orang Israel, bukan Yahudi dia. Jadi sebenarnya misinya Yesus awalnya ke orang Yahudi, gitu. Tapi walaupun begitu dia tetap persisten seperti Gus Pia katakan, persisten percaya bahwa Yesus, bayangkan dia bukan orang Yahudi aja percaya loh bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu, nah ini baru kita ke ayat
yang 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, kata anjing ini gitu. Nah, mungkin banyak juga yang menafsirkan bahwa oh, ibu ini udah dikatain Tuhan Yesus, tapi udah direndahkan Tuhan Yesus, tapi dia tetap nggak tersinggung, tetap bertahan gitu. Tapi kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita lihat bahasa asli yang dipakai adalah kata anjing di sini menggunakan kata kunarion. Kunarion itu artinya anjing piaraan atau anjing kecil. Itu yang kata yang dipakai dalam Alkitab. Jadi kan tadi kita hermeneutika itu melihat dari konteks budaya, dalam konteks bahasa gitu ya. Nah, konteks bahasanya ini kata yang dipakai adalah kunarion. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Yesus menggunakan kata anjing bagi manusia gitu? Dan dalam konteks masalah kesembuhan bagi orang Sirofenisia. Tadi kan Bu Spika nanya, jadi apakah Yesus tidak punya etika kemanusiaan gitu? Kira-kira begitu ya Bu Spika ya. Kok kasar amat sih pakai anjing namanya gitu loh. Nah, cuman begini Bapak Ibu, dalam konteks budaya, arti kata anjing sendiri kunarion bagi orang-orang Sirofenisia itu bukan hal yang buruk. Bukan, sama sekali bukan. Apalagi dalam konteks kesembuhan. Ini kan lagi ngomongin kesembuhan untuk anak yang kerasukan kan. Nah, menurut para arkeologi orang Sirofenisia, anjing adalah binatang yang sangat baik. Loh, ingat ya, anjing adalah binatang yang sangat baik dalam dan sebagai lambang dewa kesembuhan dari Sirofenisia. Lambang dewa kesembuhan dari Sirofenisia. Jadi bagi orang-orang Sirofenisia, kesembuhan dari penyakit itu mereka bisa dapat dari dewa kesembuhan, yaitu dewa Esimun yang dilambangkan oleh anjing kunario. Dewa namanya dewa Esimun yang dilambangkan oleh anjing kunario. Jadi itu dari sini kita bisa mengerti bahwa Yesus itu dia sangat mengerti konteks budaya, Bapak Ibu Saudara. Konteks budaya sehingga perkataan-perkataan itu tidak menjadikan suatu hal yang menghina bagi perempuan itu. Ingat, perempuan itu adalah perempuan Sirofenisia loh. Dan bagi orang Sirofenisia dewa Asimun itu dilambangkan oleh anjing kunorio. Jadi dewa lambangnya anjing gitu ya, lambangnya anjing gitu. Nah, jadi Yesus ingin menekankan bahwa anjing itu bukan ketidaklayakan perempuan itu menerima makanan atau kesembuhan, melainkan Yesus membicarakan bahwa orang Israel dulu sebetulnya yang harus mendapatkan harus menerima Injil atau kabar baik dan pembebasan dan mujizat-mujizat lainnya, baru nanti itu akan diberikan kepada orang-orang di luar orang Israel, di luar orang Yahudi. Benar. Disebut orang-orang kafir. Iya, betul. Jadi bukan ibu itu dibilang merendahkan ibu itu, bukan. Merendahkan ibu itu, jadi ibu itu dianggapnya seperti anjing ya, bukan. Yesus sangat mengerti bahkan konteks budaya itu. Jadi sudah clear ini ya, sudah clear ya bahwa Yesus sama sekali tidak merendahkan perempuan Kanaan itu. Bahkan sebaliknya, Yesus sangat mengerti kepercayaan mereka, budaya mereka. Jadi mereka memakai itu, memakai kata-kata itu untuk perempuan itu. Jadi perempuan itu sama sekali tidak tersinggung dengan itu. Gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa percakapan ini mau merepresentasikan inti dari Injil yang ditujukan pertama-tama untuk orang Yahudi dan juga untuk non-Yahudi. Bisa dikatakan demikian ya? Betul. Baik. Kalau begitu demikian diskusi dan pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan bagaimana kita meneliti bagian Alkitab mengenai perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia yang percaya kepada Tuhan ini menggunakan seperti yang Pak Sen katakan, yaitu prinsip-prinsip hermeneutika yang harus dilihat dari konteks
budaya, bahasa, gramatika, sastra, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah kaprah dalam menarik pesan dari firman Tuhan yang kita baca. Mungkin ada tambahan sedikit. Iya. Sebagai penutupnya, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup bahwa perempuan Kanaan ini menurut Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus sendiri yang katakannya di ayat 28, ini penutupnya ya. Maka Yesus menjawab dan berkata, jadi ini yang mengatakan langsung Tuhan Yesus ya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Karena kembali lagi perempuan ini di ayat 27 mengatakan benar Tuhan. Kata-kata yang dipakai adalah kurios tadi, Lord. Jadi si perempuan ini konsisten sekali mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan sangat mengapresiasi itu. Dan dengan mengatakan bahwa benar ibu, besar imanmu. Karena kenapa dikatakan besar imanmu? Dia adalah orang bukan Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia mempunyai iman bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu. Jadinya selain tadi perikop ini mengajarkan dari konteks bahasa, konteks budaya, bahwa ternyata ini bukan penghinaan kepada perempuan Yahudi, ada juga yang diajarkan di dalam perikop ini adalah betapa besarnya iman seorang perempuan Kanaan terhadap Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Kira-kira itu Ibu Spika. Ya. Terima kasih banyak Pak Sein. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini dalam channel Alkitab untuk semua bangsa. Dan kita akan bertemu kembali dalam topik yang berbeda bersama Pak Pendeta Sein. Dan selamat beristirahat, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.